Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Selama lebih kurang 2 tahun kita mempelajari buku ini, yaitu mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna, setebal 900 muka surat, dan kita telah menamatkan pada minggu lalu nama Allah yang terakhir, yaitu Al-Jami'. Dan atas permintaan ramai, Ustaz diminta untuk mengulangi balik dari awal kitab ini, sebab sungguh banyak dari kalangan jamaah yang dapat mengikuti kelas Al-Asma'ul Husna sudah pertengahan. Ada juga yang mengikuti kelas Al-Asma'ul Husna ini sudah sepertiga akhir. Malah ada yang sempat mengikuti hanya 10 nama Allah yang terakhir. Padahal nama-nama Allah yang perlu kita ketahui sebagai syarat untuk masuk syurga mesti 99 nama Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah." Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya, dia layak masuk syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Malah hadirin dan hadirat, dalam buku ini hampir 100 muka surat. Kita belajar tentang apa itu Al-Asma'ul Husna. Kaedah-kaedah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pengetahuan tentang itu sangat mustahak. Oleh sebab itu hari ini kita tidak akan mula dengan nama Allah yang pertama, yaitu Allah. Selanjutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak. Tapi Ustaz akan mula dengan muqaddimah. Secara ringkas, tapi padat. Mungkin 100 pertama muka surat dalam kitab ini kita akan habiskan dalam mungkin 4 kali atau 4 siri.
untuk membahas kaedah-kaedah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mempelajari kaedah sangat mustahab. Hari ini saja insya-Allah dalam masa 45 minit Ustaz telah buat keringkasan perkara yang perlu kita tahu. Pertama sekali, tauhid seseorang kepada Allah. Hasrat itu tak akan tercapai tanpa mempelajari Al-Asma'ul Husna. Yang kedua, apa akan jadi dengan tauhid kita bila kita tak kenal Allah? Padahal perkara yang paling dituntut dalam agama, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Bagaimana kita akan dapat mentauhidkan Allah? Andai kata Allah yang kita ingin tauhidkan itu kita tak kenal. Ma'rifatullah. Perkara ketiga, mengenal Allah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua cara. Mengenal Allah ada dua cara. Pertama melalui Al-Asma'ul Husna, yang kedua melalui ayat-ayat Allah. Yang keempat, mentauhidkan Allah ada tiga cara. Ada tiga cabang. Kalau kita mentauhidkan Allah dari sudut perbuatan-perbuatannya, itu namanya tauhid rububiyah. Kalau kita beribadat hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, namanya tauhid uluhiyah. Dan satu lagi, tidak kurang pentingnya, yaitu tauhid asma wa sifat. Kita mentauhidkan Allah dari sudut nama dan sifat-sifatnya. Sebabnya ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Yang kelima, pegangan agama seseorang tak akan sempurna kalau dia tidak memiliki tiga pengenalan, tiga knowledge. Knowledge tentang Allah namanya ma'rifatullah. Knowledge tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang perantaraan antara Allah dengan kita namanya ma'rifatun Nabi. Dan yang ketiga, untuk menjadi muslimat yang baik, mestilah mengetahui selok-belok agama Islam. Dari sudut ibadatnya, dari sudut akhlaknya, dari sudut muamalatnya. Yang itu tuh namanya ma'rifatud dinil Islami. Yang keenam, Allah berfirman dalam Al-Quran, manusia yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama maknanya orang alim. Orang alim maknanya orang yang ada ilmu. Tapi ilmu yang macam mana yang membuat seseorang itu takut pada Allah? Bukan mereka yang pakar dalam ilmu matematik. Bukan mereka yang pakar dalam IT, information technology. Bukan pakar dalam matematik. Bukan pakar dalam geografi. Bukan pakar dalam English.
bukan pakar dalam ilmu politik, dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu ekonomi. No. Orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, yaitu orang-orang yang mahir dalam Al-Quran, mahir dalam hadis Nabi, tanpa menafikan, juga mahir dalam hal-hal keduniaan. Berapa banyak para astronot, angkasawan balik daripada angkasa lepas, begitu melihat tanda-tanda kebesaran Allah di luar angkasa, akhirnya mereka memeluk Islam. Itu juga termasuk ilmu. Tapi tentu saja mesti ada dasar iman. Dan untuk membina iman mesti balik pada Quran. Nah, yang terakhir, yang ketujuh. Ibadat seseorang tidak akan sempurna tanpa ilmu al-asma'ul husna. Ibadat seseorang yang dia beribadat karena Allah, untuk Allah, kepada Allah, macam mana tak sempurna bila dia sendiri tak kenal Allah. Nah, 7 poin ini insya-Allah akan terjawab di dalam kelas pagi ini. Sebagai kelas ulangan yang pertama. Anggap sajalah ini sebagai ulangan bagi yang sudah pernah dengar. Lebih-lebih lagi bagi yang baru kenal dengan Al-Asma'ul Husna, 7 perkara tadi sangat mustahak. Okey. Sekarang Ustaz ingin jelaskan satu demi satu dari 7 poin tadi. Tauhid seseorang tidak akan mungkin sempurna tanpa pengetahuan tentang Al-Asma'ul Husna. Kita dah jelas beberapa hari yang lalu. Mengapa ilmu akidah dipanggil dengan ilmu tauhid? Padahal kita bukan mentauhidkan segala-galanya. Rukun iman yang 6. Selain iman kepada Allah, juga iman kepada malaikat. Tapi kita tidak mentauhidkan malaikat sebab malaikat ramai. Iman kepada Rasul, kita juga tidak mentauhidkan Rasul sebab kita juga wajib beriman kepada Rasul-Rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tidak mentauhidkan kitab sebab selain mempercayai Al-Quran, kita juga mesti percaya ada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad. Yang kita tauhidkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal ke-6 rukun iman itu adalah akidah. Cuma bila ditanya mengapa akidah dipanggil dengan tauhid, padahal kita hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya, karena dalam ilmu akidah yang paling utama dan pertama-tama adalah mentauhidkan Allah. Ini sama dengan jawaban Nabi ketika ditanya, "Ma huwal hajj?" Apa itu haji ya Rasulullah? Nabi jawab singkat, "Al-hajju Arafah." Haji adalah wukuf di Arafah. Padahal kita tahu yang namanya rukun haji bukan hanya wukuf di Arafah. Ada tawafnya, ada sa'inya dan lain-lain. Jawaban Nabi itu menunjukkan wukuf di Arafah adalah paling mustahak. Tanpa wukuf, haji tidak akan sah. Macam itulah mengapa akidah dipanggil dengan tauhid.
Cuma bagaimana kita nak mentauhidkan Allah yang Maha Esa itu? Dari segala aspek. Kalau Allah itu sendiri kita tak kenal, macam mana nak mentauhidkan Allah? Bila Allah itu kita tak kenal. Itu sebabnya muncul kata-kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Dengan itu terjawablah soalan yang kedua. Bagaimana hendaknya kita mentauhidkan Allah jika Allah itu sendiri kita tak kenal? Macam mana kita boleh respect, hormat ibu bapa? Karena kita tahu, kita kenal ayah kita, ibu kita yang banyak berkorban sampai kita jadi manusia yang baik. Sejak melahirkan, ibu kita berjuang antara hidup dengan mati. Ayah kita mencari rezeki untuk menyara hidup kita, untuk menyara pendidikan kita. Lalu dengan kenal dan mengetahui jasa ibu bapa, muncul akhirnya rasa hormat, respect, ihsan pada ibu bapa. Macam itulah lebih kurang perbandingan. Allah yang cipta kita, yang namanya nikmatul ijab. Allah yang supply segala keperluan kita, makan, minum, pakaian, oksigen, tempat. Yang namanya nikmatul imdad. Bila dah tahu itu semua, itu yang membuat kita patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Bagaimana kita akan mentauhidkan Allah jika kita sendiri tak kenal Allah? Yang ketiga, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, cara mengenal Allah yang paling tepat ada dua. Pertama sekali melalui Al-Asma'ul Husna. Ini yang kita akan pelajari ini. Sebabnya sebagaimana kita telah pelajari sebelum ini, setiap nama Allah pada bahagian akhir mesti kita sebut kesan positif. Iman terhadap nama Allah yang itu. Ar-Razzaq, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Mesti terkesan. Setelah kita tahu nama Allah berkenaan, cara mengenal Allah yang kedua melalui ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah pula terbagi dua. Ada yang dipanggil dengan ayat-ayat Qur'aniyah, yaitu Al-Quran. Lebih-lebih lagi kalau kita belajar tafsirnya, faham akan maknanya. Sebab Quran adalah kalamullah, penuh dengan suruhan dan larangan. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah tidak akan ampun dosa syirik. Syirik adalah perkara yang sangat bercanggah dengan tauhid. Dan Allah berjanji, kalau orang tersebut sampai mati tidak tobat dari dosa syirik, confirm tempatnya neraka. Sebab Allah berjanji, Allah tidak akan memberi ampunan kepada orang yang berbuat syirik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih
Allah tidak akan ampun dosa orang-orang yang menyengutukan Allah. Ayat 65 Az-Zumar pula tentang bahaya syirik. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah segala amalan kamu. Melalui ayat-ayat tersebut membuat kita jadi takut berbuat syirik. Itu sebabnya dalam video yang Ustaz kirim dalam grup pagi tadi, renung baik-baik. Dia adalah ucapan daripada guru Ustaz ketika belajar di Madinah. Syekh Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apa kata beliau? Apabila Anda membaca Al-Quran, yang dengan bacaan itu bertambah iman Anda, itu bermakna Anda telah mendapat taufik daripada Allah. Tetapi apabila Anda membaca Al-Quran, sekedar membaca, tapi ayat-ayat Quran yang Anda baca tidak dapat menambah iman Anda, itu bermakna hati Anda keras. Hati Anda telah tertutup daripada mendapat taufik atau hidayah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hanya saja Al-Quran dapat membentuk diri kita, dapat menambah iman kita. Mestilah Al-Quran yang kita baca itu kita fahami, walaupun garis besarnya saja. Macam mana hendak bertambah iman? Bila Quran dibaca, hanya dibaca tapi tak faham. Iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Cara yang paling tepat untuk menambah iman adalah dengan memahami Al-Quran. Sebagaimana kata-kata Abdullah bin Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ta'allamna al-iman, summa ta'allamna al-Quran, fazdadna imanan. Mula-mula kami belajar iman kepada Nabi, kepada Rasul. Belajar iman saja. Kemudian kami belajar Al-Quran. Dan dengan mempelajari Al-Quran bertambah-tambah iman kami. Semakin mantap iman kami. Ini diperkuat oleh firman Allah ayat 2 dari surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah apabila disebut saja nama Allah, takut dan gemetar hati mereka. Dan apabila dibaca ayat-ayat Allah, bertambah-tambah iman mereka. Pertambahan iman itu bukan sekedar baca, tapi kena faham. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Ayat-ayat Allah yang kedua, ayat kauniyah. Yaitu apa saja yang ada di alam ini seperti bulan, bintang, matahari, langit, bumi, pokok-pokok, lautan, buah-buahan, batu, pasir. Semuanya itu adalah ayat-ayat kauniyah. Dengan melihat kehebatan Allah Azza wa Jalla,
angkasawan, astronot begitu balik, walaupun pada asalnya dia kafir. Tapi dengan melihat tanda-tanda kehebatan dan kebesaran Allah, akhirnya mereka mengakui masuk Islam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adanya Isra dan Mi'raj sudah dibuktikan oleh saintis hari ini akan kebenaran adanya Isra dan Mi'raj. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj 15 abad yang lalu, yang dibohongi oleh Arab jahiliyah, sehingga ramai-ramai mereka keluar dari Islam. Kononnya tidak logik perjalanan secepat itu. Berangkat habis Isya, balik sebelum subuh. Perjalanan bukan saja daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Palestin, tapi naik ke langit yang dipanggil dengan Mi'raj. Sampai Sidratul Muntaha. Nabi naik lagi menghadap Allah untuk menerima salat 50 waktu pada asalnya. Akhirnya menjadi 5 waktu setelah turun naik berkali-kali. Peristiwa itu diakui hari ini oleh saintis bahwa itu benar-benar terjadi. Nanti insya Allah tengah hari ini Ustaz akan share pembahasan tentang perkara tersebut. Yang Ustaz dapat kiriman pagi tadi dari salah seorang jemaah. Terima kasih. Lihat makin hari, makin kita nampak kebenaran Islam. Allahu Akbar. Okey, kalau itu cara mengenal Allah menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Poin yang keempat. Kita ada 7 poin ya. 3 sudah kita bahas. Sekarang yang keempat. Mentauhidkan Allah perlu dilakukan dari 3 angle. 3 sudut. Allah Subhanahu wa taala selain memiliki zatnya yang esa, dia juga berbuat. Selain berbuat yang dipanggil dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, seperti menurunkan hujan, menurunkan rezeki, mencipta, menghidupkan, mematikan, semua itu perbuatan-perbuatan. Bila kita mentauhidkan Allah dari sudut perbuatan-perbuatan, maka ia dipanggil tauhid rububiyah, dari perkataan Rabb, rububiyah. Dalam bahasa Arab, makna Rabb paling kurang ada 5. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun diterjemahkan Tuhan sekalian alam, tapi makna Rabb yang sebenar ada 5. Khaliq yang mencipta, Rabbil Alamin yang mencipta seluruh alam. Rabb juga membawa makna Malik yang memiliki. Rabbil Alamin dengan makna Malikil Alamin yang memiliki seluruh alam. Rabb juga membawa makna Murabbi
Ustaz ulang, Rabb juga mengandung makna mudabbir, mudabbir yang mentadbir alam, yang mengurus alam. Baru yang keempat, Rabb dengan makna al-hafiz, yang memelihara. Jadi Rabbil alamin dengan makna yang memelihara alam, seluruh alam. Dan yang terakhir, Rabb dengan makna murabbi. Murabbi maknanya yang mendidik, yang mentarbiyah seluruh alam. Semuanya perbuatan. Mencipta, mentadbir, memiliki, mendidik, memelihara, semuanya perbuatan. Nah, bila kita yakini itu semua adalah perbuatan Allah, tidak mampu dilakukan selain Allah, itu bermakna kita telah memiliki tauhid rububiyah. Termasuk yang menghidupkan, yang mematikan, yang memanjangkan umur, yang memendekkan umur, yang memberi balasan, yang memberi siksaan, semuanya itu perbuatan Allah sahaja. Tapi bila kita mentauhidkan Allah dari sudut hanya Dia yang wajib disembah, seperti keyakinan kita terhadap ayat Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadat. Sebagaimana kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tauhid itu namanya tauhid uluhiyah. Atau nama lainnya tauhid ibadat. Nah, dah dua dah. Tapi bila kita mentauhidkan Allah dari sudut nama-nama dan sifat-sifatnya, yang memiliki nama tersebut dan sifat tersebut hanya Allah, tidak ada yang lain. Tauhid itu namanya tauhid asma wa sifat. Begitu cara kita memahami tauhid. Bila ditanya apa perlunya, Pak Ustaz, kita bagi tauhid kepada tiga. Jawab singkatnya. Karena tauhid pertama, tauhid rububiyah. Orang kafir pun ada tauhid itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah." Bila kau tanya, hai Muhammad, kepada musyrikin penyembah berhala, siapa yang mentadbir dan mengurus alam ini? Orang-orang musyrikin penyembah berhala menjawab, Allah. Itu sebabnya hari ini orang Kristen ke Yahudi ke Buddha, Hindu ke Chinese, kalau ditanya siapa mencipta langit dan bumi, mereka juga jawab Allah. Siapa yang menghidupkan, mematikan? Tetap mereka katakan Allah. Orang Kristen tak katakan Isa yang menghidupkan dan mematikan. Bukan. Asalnya siapa yang turunkan hujan? Tuhan Allah. Itu selengnya Tuhan Allah. Allah maksudnya. Dia tak kata berhalanya. Itu sebabnya kalau kita hanya sekadar percaya Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, tak banyak beza kita dengan orang-orang kafir. Mereka juga percaya tauhid rububiyah. Begitu juga tauhid asma wa sifat. Apalagi orang-orang Kristian terkenal. Yakin sungguh Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui. Semua umat yang beragama tahu Allah itu mempunyai sifat-sifat dan nama-nama yang baik-baik belaka. Cuma yang tak ada pada mereka tauhid uluhiyah. Ini yang kita satu-satunya miliki, umat Islam.
Iyyaka na'budu. Kita tak sembah kecuali hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Ini namanya tauhid uluhiyah atau nama lainnya tauhid ibadah. Ini yang tak dimiliki oleh orang kafir. Selain menyembah Allah, mereka juga menyembah berhala. Selain menyembah Allah, mereka juga menyembah api. Selain menyembah Allah, mereka juga menyembah malaikat. Selain menyembah Allah, mereka juga menyembah busuk, pokok. Itu yang dipanggil syirik. Mudah-mudahan jemaah faham mengapa perlu adanya 3 pembahasan tauhid tadi. Walaupun banyak juga puak-puak yang tak suka. Kata mereka, mana ada dari Rasul membagi tauhid kepada 3. Kita jawab betul. Cuma kesimpulan itu kita ambil daripada ayat-ayat Quran. Ada namanya tauhid rububiyah. Itu sebabnya orang-orang musyrik apabila ditanya, siapa mencipta langit dan bumi? Man khalaqas samawati wal ard? Mereka jawab. Dalam Quran disebut, la yaqulunna Allah. Mereka jawab, Allah yang mencipta langit dan bumi. Maknanya mereka ada tauhid rububiyah. Bukan orang kafir hari ini saja. Mereka juga percaya Allah itu pengasih, penyayang, adil, bijaksana. Tapi yang tak ada pada mereka, mereka syirikkan Allah dalam bab ibadat. Ini yang orang Islam tak boleh punya. Tak boleh cemarkan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadat dengan beribadat atau berdoa memohon kepada selain Allah. Okey. Itu jawabannya. Tapi kan tidak ada dari Nabi, Pak Ustaz. Betul? Tanya balik kepada yang bertanya. Rukun salat ada berapa? Dia jawab 13. Tolong bawakan hadis Nabi yang menyebut secara khusus. Arkanus salah, rukun-rukun salat ada 13. Sampai mati dia tak akan jumpa hadis itu. Dari mana kamu dapat? Rukun salat itu ada 13. Oh, Nabi kan ada sebut. Innamal a'malu binniyat. Amal tak diterima kecuali dengan niat. Ayat 5 dari surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadat kepada Allah dengan penuh ikhlas. Rukun kedua, qiyam, berdiri tegak. Ada hadisnya. Rukun berikutnya takbiratul ihram, ada hadisnya. Mesti setiap rakaat baca Al-Fatihah, ada hadisnya. La salata liman yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Kalau dia jawab satu demi satu, tanya balik. Yang saya tanya, ada tak hadis Nabi menyebut rukun-rukun salat itu 13? Tak ada lah. Tapi disebut ada dalil-dalilnya. Coba jawab balik. Macam itulah pemahaman saya. Walaupun tidak ada hadis khas menyebut tauhid itu ada 3 jenis dari Nabi. Tak ada. Tapi tentang tauhid rububiyah, itu ayatnya. Tauhid asma wa sifat, itu ayatnya. Tauhid ibadat, itu ayatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa bezanya?
Sebagaimana saya tidak dapat mendatangkan hadis Nabi, tauhid terbagi kepada 3, tak ada. Macam itu juga awak tak mampu kan mendatangkan rukun-rukun salat itu ada 13. Tapi awak ambil dari sana, dari sana, dari sana, dari sana. Berdasarkan himpunan yang dibuat oleh para fuqaha, ulama fiqh, untuk memudahkan para jemaah. Macam itulah ulama akidah. Untuk memudahkan dalam mempelajari akidah, dia bagi tauhid itu kepada 3. Itu penyelesaiannya. Malah mereka yang tak setuju dengan pembahagian yang 3 ini menuduh membagi tauhid kepada 3 hampir sama dengan pahaman Trinity. Na'udzubillah min dzalik. Trinity itu nyata-nyata ada unsur syirik. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Rohul Kudus. Tuhan itu 1 tapi 3. Tuhan itu 3 tapi 1. Lihat jahatnya puak tersebut. Hadirin dan hadirat, kita teruskan dengan nah, kalau tauhid itu terbagi 3, Pak Ustaz. Dan tauhid yang paling utama pembeza antara Muslim dengan non-Muslim, mukmin dengan kafir, adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadat. Sebab itulah yang menjadi matlamat manusia dan jin dicipta. Lihat ayat 56 Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak cipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadat kepadaku. Kata ulama tafsir, liya'budun itu dengan makna liyuwahidun, agar mereka mentauhidkan aku dalam beribadat. Itu sebabnya kalimat tauhid. La ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ia tidak membawa makna tidak ada Tuhan yang dapat mencipta langit dan bumi kecuali Allah. Itu tauhid rububiyah. Tidak ada yang maha pengasih lagi maha penyayang kecuali Allah. Itu tauhid asma' wa sifat. Orang kafir pun percaya itu. Yang tak ada pada mereka, la ma'buda illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mesti dengan makna itu baru seseorang itu menjadi muslim, muslimat. Okey. Kalau tauhid itu dibagi 3 sehingga kita menjadi clear, jelas tauhid mana yang paling dituntut. Walaupun 2 tauhid lagi juga dituntut, tapi itu sebenarnya sebagai pelengkap, penyempurna tauhid uluhiyah. Nah, kalau begitu Pak Ustaz, apa knowledge, apa ilmu yang kita perlu tahu supaya iman kita mantap? Supaya agama yang kita anut, yaitu agama Islam, menjadi sempurna. Ustaz dah sebut tadi, 3 knowledge. Tanpa 3 knowledge ini, tanpa 3 pengetahuan ini, Islam kita tak akan sempurna. Pertama sekali, ma'rifatullah. Knowledge tentang Allah. Ilmu tentang Allah. Yang kedua, ma'rifatun Nabi. Ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau satu-satunya insan akhir zaman yang mendapat wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril.
untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat akhir zaman. Macam mana kita akan mengikuti atau beribadat pada Allah bila kita tak kenal Nabi Muhammad? Bila kita tak tahu cara ibadat baginda? Bila kita tak tahu akhlak baginda? Padahal Allah suruh dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagi kamu terdapat contoh teladan yang terbaik, role model. Dan knowledge yang ketiga, selain ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, ilmu tentang Nabi, ma'rifatun Nabi, kita juga perlu tahu tentang selok-belok agama Islam yang dipanggil dengan ma'rifatud dinil Islami. Selok-belok agama Islam. Bab ibadat, bab akidah, bab tafsir, bab hadis, bab sirah, bab akhlak, dan lain-lain. Oleh sebab itu, jangan terlalu bangga dengan profesor yang kita miliki. Jangan terlalu bangga sekedar doktor atau PhD yang kita telah perolehi dari beberapa universiti. MA, MBA, BA. Jangan terlalu bangga kalau ilmu-ilmu itu sekedar ilmu-ilmu keduniaan. Ustaz berani mengatakan, orang kampung, orang dusun yang tak pernah masuk universiti, tapi mantap imannya, ilmunya tentang Allah, tentang Rasul, dan tentang selok-belok agama Islam. Agama mereka lah yang lebih sempurna daripada orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi tentang keduniaan. Apalagi Allah telah berkata melalui lisan Rasulnya, hadis riwayat Al-Hakim, dinilai sahih oleh Syekh Nasaruddin Albani, innallaha yubghidu aliman bid dunya wa jahilan bil akhirah, atau kama qala Nabi. Allah sangat murka kepada orang yang mahir, pintar, bijak dalam hal-hal keduniaan, tetapi mereka jahil dalam hal-hal keakhiratan. Ilmu kedokteran, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu segala-galanya mahir. Tapi ilmu akhirat tidak mahir. Hadirin dan hadirat, bila Ustaz sebut itu bukan bermakna kita tidak mengenepikan atau mengabaikan ilmu dunia. Tidak. Ilmu dunia perlu. Cuma yang tidak kita tekankan di sini, kedua-dua ilmu itu mesti seimbang. Oleh sebab itu, bapa-bapa dan ibu-ibu, kita tidak cukup ajar anak kita matematik, geografi, English, dan. Tapi juga mesti didik anak-anak dengan ilmu akidah, ilmu ibadat, ilmu akhlak, dan lain-lain. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir. Apa kata Allah? Dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama dengan makna orang-orang alim. Orang-orang alim maknanya orang-orang yang ada ilmu. Bukan saja ilmu dunia, lebih-lebih lagi ilmu akhirat. Ilmu akhirat pula, lebih-lebih lagi ilmu tentang Allah. Kenal Allah, kenal Nabi, dan kenal selok-belok agama Islam.
Dan yang terakhir, yang ketujuh, ibadat kita tak akan sempurna tanpa ilmu pengetahuan tentang al-asma'ul husna. Nanti kita akan bahas bahawa setiap nama Allah itu dia ada kesan kepada diri seseorang. Ustaz buat contoh. Al-Alim. Al-Alim, contoh. Al-Alim. Kita mesti lihat dari tiga sudut nama Allah Al-Alim. Pertama, ia adalah nama Allah Al-Alim. Satu. Yang kedua, nama Allah Al-Alim membuat kita yakin Allah tahu segala-galanya. Itu membentuk akidah kita. Dan yang ketiga, kesan daripada beriman kepada nama Allah Al-Alim akan membentuk diri kita. Tak kira di mana kita berada, kita tetap akan taat pada Allah. Tetap salat, walaupun kita sedang berada di Tokyo. Tetap menutup aurat, walaupun kita sedang berada di London. Tetap tidak akan melakukan perkara mungkar, zina dan lain-lain, walaupun ketika itu kita sedang berada di Bangkok. Mengapa kita boleh jadi taat pada Allah tak kira di mana kita berada? Kesan daripada iman pada nama Allah Al-Alim. Dia tahu segala-galanya, tak kira di mana kita berada. Nah, begitulah kalau Allah punya nama Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Pertama, itu salah satu nama Allah Ar-Razzaq atau Ar-Raziq. Dia Maha Pemberi rezeki. Yang kedua, yang mampu memberi rezeki kita adalah Allah, bukan makhluk. Makhluk itu hanya penyalur saja. Bos kita ke, ibu bapa kita ke, orang-orang tertentu bantu kita ke. Allah yang gerakkan hatinya untuk bantu kita. Nah, poin yang ketiga daripada nama Allah Ar-Razzaq. Karena yang mampu memberi rezeki hanya Allah. Kita hanya minta rezeki kepada Allah sahaja, tidak pada yang lain. Itu kesan iman kepada nama Allah Ar-Razzaq. Bapak-bapak dan ibu-ibu, minggu hadapan kita akan mula belajar tentang kaedah nama-nama Allah. Kemudian kaedah sifat-sifat Allah. Setelah beberapa kali mukadimah, baru kita akan mula dengan nama Allah. Lafzul jalalah Allah. Apa makna Allah? Apa makna ilah? Apa makna Ar-Rahman? Itulah seterusnya. Nah, genap 50 minit kita membahas 7 persoalan tadi. Kalau dirasa perkara ini sangat mustahak, sila share kepada kawan-kawan, sebab ini ilmu yang sangat asas sebelum kita belajar satu demi satu nama-nama Allah. Okey, Pak Ustaz. Di sini Ustaz himpun, Masya Allah, ada 6-7 pertanyaan. Pak Ustaz, apa hukum kita pasang kaset atau CD di dalam rumah untuk halau syaitan? Sedangkan kita pula, begitu kaset CD, bacaan Al-Quran, kita bersembang.
Bukankah kita disuruh oleh Allah, bila kamu dengar Al-Quran, hendaklah kamu diam. Hendaklah kamu dengar dan kamu diam. Mudah-mudahan dengan berbuat demikian kamu akan dicucuri rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Firman Allah, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Bila Quran dibaca, hendaklah kamu dengar dan diam. Mudah-mudahan dengan bersikap demikian kamu layak mendapat cucuran rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Ini memberi makna berdosa orang yang apabila dengar Al-Quran dibaca, lalu dia berbual. Apalagi perbualannya itu bukan langsung tak boleh bercakap, ya. Kalau sekedar menyuruh, kalau sekedar menasihati, masih tak mengapa. Al-Quran, CD dan kaset diperdengarkan. Lalu kita ingin panggil anak, boleh, tak salah. Ini maknanya bual-bual kosong. Berdasarkan ayat tadi, bila Quran dibaca, tak kira manusia ke baca, CD ke baca, kaset ke baca, hendaklah kamu diam. Bila kamu memang ingin berbual, hentikan dulu bacaan itu, supaya tidak bercanggah sikap kita dengan kehendak ayat Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang pernah sebut Al-Quran dapat menghalau syaitan. Hadis Nabi, "La taj'alu buyutakum qubura, innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah, la yadkhuluhu syaitan." Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibaca surat Al-Baqarah di dalamnya, syaitan tak boleh masuk. Yes. Oleh sebab itu, bila kita penat membaca Al-Quran, kita ada kerja lain, kita perdengarkan kaset atau CD Al-Quran dalam rumah. InsyaAllah rumah kita diberkati. Pak Ustaz, soalan yang kedua. Biasanya kita baca surah atau ayat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua saja. Kedua-dua rakaat subuh, 2 rakaat pertama salat maghrib. Setelah Al-Fatihah baca Qul Ya. Setelah Al-Fatihah rakaat kedua baca Qul Huwallahu Ahad. Tapi rakaat ketiga kita baca Fatihah saja. Demikianlah Isya, 2 rakaat pertama saja. Demikian Zuhur dan Asar, 2 rakaat pertama saja digalakkan membaca surah atau ayat-ayat tertentu selain Al-Fatihah. Pertanyaan, bagaimana Pak Ustaz bila kita juga baca surah atau ayat setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat? Hadirin dan hadirat, Ustaz masih ingat lagi beberapa puluhan tahun yang lalu mendapat fatwa dari Mufti Arab Saudi, Syekh bin Baz, ketika belajar di sana, bahwa ada riwayat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang sesekali juga baca surah dan ayat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Sesekali. Tapi tidak senantiasa sebagaimana pada rakaat pertama dan kedua.
Oleh sebab itu, namanya kita ikut sunnah. Ketika salat, rakaat pertama dan kedua ikuti setelah Al-Fatihah dengan surah atau ayat. Walaupun bacaan itu hukumnya hanya sunat, tapi ikut sunnah, kita baca. Dan terhadap rakaat yang ketiga dan keempat, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacanya surah atau ayat sesekali, maka boleh kita juga baca sesekali, bukan setiap hari. Itu yang namanya ikut sunnah Nabi. Di mana definisi ikut sunnah Nabi, sesuatu yang sering Nabi lakukan, barulah namanya sunnah bila kita sering lakukan. Sebagaimana salat duha, sebagaimana salat tahajud dan witir, sebagaimana salat sunat rawatib. Tetapi bila Nabi buat sesekali, adalah sunnah Nabi juga adalah sesekali. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz, ada satu orang Ustaz dikirim video satu orang Ustaz yang mengatakan, kata penulis kitab Anu, bila kita baca la ilaha illallah, di mana la matnya 14 harakat. La ilaha illallah. Untuk la dipanjangkan 14 harakat. Illallah 6 harakat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan hapus 4.000 dosanya. Apabila kalimat tauhid la ilaha illallah pada la dibaca 14 harakat, pada illallah 6 harakat, niscaya dihapus 4.000 dosanya. Demikian kata guru. Demikian kata penulis kitab itu. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, masalah penghapusan dosa ini termasuk perkara gaib. Perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, kalau sekedar cakap guru, jangan percaya. Sebab itu bermakna kita telah mula mempercayai tentang perkara gaib. Padahal orang tersebut tidak tahu perkara gaib. Sebab dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang tahu perkara gaib hanya Allah saja yang dipanggil dengan gaib hakiki. Sedangkan Nabi pula juga mengetahui beberapa perkara gaib yang dipanggil dengan gaib idhafi. Karena Nabi menerima wahyu. Sedangkan guru tak dapat wahyu, nak bercakap perkara gaib. Setahu Ustaz tidak ada dalam ilmu tajwid harakat itu sampai 14 harakat. Setahu kita 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Ini 14 harakat. Tolong abaikan. Kita tak nafikan. La ilaha illallah adalah zikir yang paling afdal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pun dah cukup dah. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Ustaz,
Siapa yang beritahu kita tentang awal bulan Islam, umpamanya baru-baru ini, berakhirnya bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, orang tersebut akan terhindar daripada jilatan api neraka. Hadirin dan hadirat, pertanyaan-pertanyaan semacam ini terus saja, bertahun-tahun, berulang-ulang, walaupun sudah diberitahu, menurut pakar hadis, itu hadis palsu. Jangan kita share. Bila kita share, bermakna kita telah share hadis palsu. Sedangkan hadis sahih lagi mutawatir. Apakah sabda Nabi? Man kazzaba alayya muta'ammidan falitabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menyebarkan hadis palsu sedangkan dia tahu itu adalah palsu, maka suruh dia siap-siap untuk masuk neraka. Na'udzubillah. Jangan share dan jangan ditanya lagi. Sudah dijawab berpuluh-puluh kali dah tentang perkara ini. Hadis palsu. Pak Ustaz, pertanyaan berikutnya. Betulkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Allah ketika Mi'raj di atas Sidratul Muntaha? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam, "Assalamu alayka." Nabi mula-mula memberi penghormatan kepada Allah, "At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Segala puji-pujian milikmu ya Allah. Segala kesejahteraan, segala penghormatan, segala keberkatan lillah hanya milikmu ya Allah. Lalu Allah jawab, "Assalamu alayka ayuhan Nabi." Selamat sejahtera untuk kamu wahai Nabi. Lalu Nabi pun minta supaya jangan dia saja, jangan baginda saja diberi keselamatan. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, kami mohon kiranya Engkau beri jugalah keselamatan kepada hamba-hamba-Mu yang saleh. Dikatakan itu adalah dialog antara Allah, antara Nabi Muhammad dengan Allah ketika di Sidratul Muntaha waktu Mi'raj. Hadirin dan hadirat, hadisnya tidak sahih. Begitu kata ulama hadis. Setelah kita buat carian, hadis itu tidak sahih. Hadirin dan hadirat, hadis yang tidak sahih tak boleh kita jadikan sebagai sandaran dalam keyakinan. Tak boleh. Itu jawaban dari Ustaz. Nah, pertanyaan yang terakhir, Pak Ustaz. Di antara membaca Al-Quran dan berzikir, yang mana yang lebih diutamakan? Terima kasih. Hadirin dan hadirat, membaca Al-Quran juga termasuk zikrullah. Apalagi bila kita faham zikir terbagi tiga. Ada zikrul lisan, ada zikrul qalbi, ada zikrul badan atau zikrul amal. Zikrul lisan, lidah menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu zikrul lisan. Lidah yang bercakap. Zikrul qalbi iaitu ingat Allah, ingat suruhan Allah, ingat larangan Allah dalam hati. Nah, zikrul qalbi ini dia lebih tinggi derajatnya sekedar zikrul lisan. Tapi apabila mulut menyebut, hati mengingat makna yang kita sebut, itu lagi afdal bila combine. Nah, lagi afdal bila kita combine dengan zikrul amal. Mulut menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Hati pula ingat Allah Maha Besar, Maha Suci Allah dari segala kekurangan, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada daya aku, tidak ada kekuatan kecuali dengan taufik dan izin Allah. Mulut menyebut, hati mengingat, memahami maknanya. Lagilah afdal apabila diikuti dengan zikrul amal. Nah, setelah berzikir dengan lidah, ingat dalam hati, kedengaran azan, cepat-cepat ambil uduk untuk salat. Itu namanya zikrul amal. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki ketiga-tiga zikir tadi secara serentak. Ustaz yakin pertanyaan ini ada kaitannya dengan video yang Ustaz share pagi tadi. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, bila anda membaca Al-Quran, dengan bacaan tersebut bertambah iman anda, itu bermakna anda telah mendapat taufik Allah, hidayah Allah. Bila anda membaca Al-Quran, tapi bacaan anda itu tidak sedikit pun menambah iman yang ada pada diri anda, itu bermakna anda orang yang keras hati. Itu bermakna anda termasuk orang yang telah Allah tutup hatinya daripada mendapat hidayah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu muncullah soalan seperti ini. Ustaz cenderung pada pendapat Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, ingin mengetahui manakah yang lebih afdal, kita hendaklah beribadat atau berzikir sesuai dengan kondisi. Pada saat kita selesa untuk membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setelah sekian banyak, kalau kita berpindah pula membaca Al-Quran, surat Al-Kahfi ke, surat Al-Mulk, surat As-Sajdah, surat Al-Furqan ke. Kemudian bila dah penat membaca, lalu kita berdiri buat salat sunat. Sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba kedengaran azan, berhenti membaca, menjawab satu demi satu soalan. Maaf, suara muazzin. Jangan baca Al-Quran, tapi dengar dan jawab. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ibadat yang paling afdal ialah ibadat yang dilakukan sesuai dengan kondisi atau timing yang kita selesa melakukannya. Dan kita tak nafikan membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdal, sebab itu adalah kalamullah. Cuma membaca Al-Quran saja tanpa kita memahami maknanya, tanpa membaca terjemahannya, sehingga iman kita menjadi tidak bertambah, kita bimbang, jadi orang yang keras hati. Ini dulu jawaban yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa nanti malam jam 9.15
kita ada kelas online. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, hari ini kami telah belajar 7 poin di bawah tajuk Tauhid dan Al-Asma'ul Husna. Hari ini kami dapat tahu atau baru tahu, ya Allah, begitu erat hubungannya antara mentauhidkan Engkau, ya Allah, dengan pengetahuan kami tentang Al-Asma'ul Husna. Mentauhidkan Engkau ada 3 sudut. Dari sudut perbuatan namanya Tauhid Rububiyah. Dari sudut ibadat namanya Tauhid Uluhiyah. Dari sudut nama-nama dan sifat-sifat-Mu dipanggil dengan Tauhid Asma' wa Sifat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ibadat kami tidak akan sempurna bila kami tidak kenal kepada Engkau dengan pengenalan yang sebenarnya. Dan menurut puak yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, cara mengenal-Mu yang paling utama dan paling tepat ada 2. Pertama melalui Al-Asma'ul Husna, dan yang kedua melalui ayat-ayat-Mu. Sama ada ayat Quran atau ayat kauniyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami, ya Allah, kekuatan untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan kami, supaya kami mendapat atau menjadi mukmin-mukminat yang sebenarnya, sehingga kami layak mendapat ganjaran bukan saja di dunia tapi juga di alam barzakh dan di alam akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.